Salam dan Horas, kembali lagi di koneksi antar materi modul 22, pembelajaran sosial dan emosional oleh saya sendiri, Solo Situmorang, calon guru penggerak Angkatan 8. Pembelajaran ini difasilitatori oleh Ibu Khadijah, pengajar praktik, Ibu Rista Tanika Malau. Apa itu pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional adalah proses pembentukan diri dengan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak, diantaranya kesadaran diri, kontrol diri, kemampuan berelasi, dan lain-lain, untuk dapat bertahan dalam masalah, sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, mengajarkan mereka menjadi orang yang baik, memberikan keseimbangan pada individu, dan mengembangkan kompetensi personal yang dibutuhkan untuk dapat menjadi sukses. Pembelajaran sosial dan emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Apa itu well-being? Menurut Nobel and McGrath pada tahun 2016 menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar mereka di sekolah. Ruang lingkup pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup, yaitu yang pertama, kegiatan rutin di luar pembelajaran akademik. Yang kedua, terintegrasi dalam pembelajaran. Yang ketiga, pro-budaya atau peraturan sekolah yang disepakati bersama. Adapun 5 kompetensi pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Dan yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk mensejahterakan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Mindfulness sebagai kesadaran penuh. Pembelajaran sosial emosional dikembangkan dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus, serta menjadi semangat dalam belajar. Untuk melatih kesadaran penuh atau mindfulness menggunakan teknik stop. Stop terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama adalah stop, yang kedua adalah take a breath, dan yang ketiga adalah observe, dan yang keempat adalah process. Stop yaitu step yang dilakukan untuk berhenti sejenak dari segala aktivitas. Yang berikutnya adalah take a breath. Ini dilakukan untuk mengambil napas dalam-dalam. Yang ketiga adalah observe. Ini adalah step untuk melakukan
sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah proses. Proses adalah akhir dari segala stop, take a breath, dan observe. Langkah ini bisa dilakukan berulang jika kita menemukan permasalahan dalam lingkungan kerja. Berikut adalah gambaran koneksi antara materi mulai dari modul 11 sampai modul 21. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara? Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi sehingga pembelajaran yang berpusat pada murid tercapai dan berjalan seimbang. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkannya, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif. Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai kesadaran diri atau self-awareness. Dan bagaimana dengan kaitan pembelajaran sosial emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dengan pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain, melakukan identifikasi perasaan atau emosi, menulis ucapan terima kasih, dan bermain peran, sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi di kelas sesuai dengan gaya belajar murid, baik itu visual, audio teori, atau kinestetik, guna mewujudkan merdeka belajar. Adapun perubahan paradigma saya setelah mempelajari 5 keterampilan sosial emosional. Sebelum mempelajari, saya berpikir bahwa pembelajaran dengan kolaboratif kurang mengasah kreativitas. Kesejahteraan psikologis atau well-being tidak kalah penting. Pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness tidak kalah penting. Namun setelah saya mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional memberikan pondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Bagaimana sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being? Penciptaan lingkungan belajar yang tepat serta terkoordinasi untuk meningkatkan pembelajaran akademik, sosial, dan emosional. Semua murid kemitraan atau kerjasama sekolah, keluarga, komunitas untuk membentuk lingkungan belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi, kurikulum dan pembelajaran yang jelas dan bermakna, dan evaluasi secara berkala. Bagaimana penerapan di kelas dan di sekolah? Yang pertama, untuk murid. Pembelajaran berpihak pada murid dengan menggunakan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial emosional yang akan memunculkan perasaan tenang, stres berkurang, pikiran menjadi jernih dan fokus serta menjadi semangat dalam belajar. Bagaimana dengan penerapan untuk teman sejawat atau rekan guru? Bersamaan teman sejawat atau rekan guru membentuk komunitas belajar dan pengalaman yang bercirikan hubungan atau relasi yang saling mempercayai dan berkolaborasi dalam penguatan 5 kompetensi sosial emosional.
Demikian pemaparan saya tentang koneksi antara materi modul 21. Salam dan bahagia. Terima kasih.